Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, mari senantiasa
kita meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih di saat kita berada di salah satu dari bulan-bulan yang Allah muliakan, di antara bulan-bulan yang Allah agungkan. Bukan hanya dimuliakan oleh orang-orang yang beriman, tetapi orang-orang musyrikin di zaman itu, di waktu itu juga ikut memuliakan bulan tersebut. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bulan-bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 12 bulan. Dari sejak Allah menciptakan langit dan bumi ini, minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu Allah tetapkan 4 bulan, di antaranya adalah bulan yang disebut dengan Ashhurul Hurum, bulan yang suci, bulan yang diharamkan padanya orang berbuat kezaliman, bulan yang padanya Allah menyemangati kita untuk berbuat kebaikan. Sehingga Allah Azza wa Jalla mengatakan, fala tadhlimu fihinna anfusakum, jangan sekali-kali kalian berbuat kezaliman, menzalimi diri kalian sendiri pada bulan-bulan tersebut. Ikhwatal iman rahimakumullah, di antara bulan yang Allah sebutkan sebagai Ashhurul Hurum adalah Rajab, yang kata Ibn Katsir rahimahullah ta'ala disebut dengan bulan Rajab dari kalimat at-tarjib yang maknanya diagungkan dan dihormati. Bagaimana kita menghormati, bagaimana kita mengagungkan bulan Rajab ini? Maka kita agungkan sebagaimana Allah mengagungkannya, kita muliakan sebagaimana Allah memuliakannya. Para ulama rahimahullah ta'ala menyebutkan secara khusus tidak ada dalil yang sahih yang menyebutkan tentang keistimewaan tertentu pada bulan ini, keistimewaan salat tertentu pada bulan ini, keistimewaan qiyam tertentu pada bulan ini, zikir tertentu pada bulan ini, saum tertentu tidak ada. Dalil-dalil yang ada riwayatnya antara dhaif dan maudhu atau palsu. Tetapi ia masuk dalam keistimewaan yang umum karena Allah menyebutnya sebagai Ashhurul Hurum. Allah menyebutnya sebagai bulan-bulan yang mulia, bulan-bulan yang diharamkan padanya keburukan, dan bulan yang ditingkatkan padanya kebaikan-kebaikan. Maka apapun jenis kebaikan yang kita lakukan di bulan itu tanpa kita mengkhususkannya, masuk dalam kategori kita memuliakan bulan yang hurum. Maka di bulan ini ikhwas sekalian rahimakumullah, para ulama sering menjadikan bulan Rajab sebagai tautiah, sebagai persiapan mereka, latihan mereka, pembiasaan mereka untuk kemudian mereka menghadapi bulan berikutnya yang jelas Allah berikan keistimewaan yang lebih dari bulan yang lain, yaitu Ramadan. Abu Bakar Al-Balkhi meriwayatkan, mengatakan bahwa bulan Rajab ini bagi para ulama terdahulu, para salafun salih, dianggap sebagai syahru az-zar', sebagai bulan untuk menanam kebaikan-kebaikan. Supaya apa? Supaya jiwa kita terbiasa, terlatih. Ibn Miskawih rahimahullah ta'ala ketika berbicara tentang karakter, tentang akhlak, tentang tabiat manusia, karakter baik itu ada yang jibillah, ada yang tabi'iyah, ada yang memang pembawaan sejak lahir orang terbiasa dan dilahirkan memiliki karakter-karakter yang baik. Tapi ada karakter itu adalah dari sebuah mumarasah wa riyadhah. Karakter itu terbentuk dari sebuah pembiasaan dan latihan-latihan. Kita latih hari ini, jiwa ini kita latih, jiwa ini kita biasakan hari ini. Untuk apa? Untuk kebaikan-kebaikan kita tanam hari ini, supaya nanti di saat Ramadan hadir
kebaikan itu menjadi mudah dan ringan. Sehingga Abu Bakar Al-Balkhi mengatakan, Syahrul Rajab, Syahrul Zara'. Bulan Rajab adalah bulan kita menanam. Wa Syahrul Sya'ban, Syahrul Saqi. Sementara bulan Sya'ban adalah bulan di mana kita menyirami tanaman tersebut, menguatkannya. Wa Syahrul Ramadan, Syahrul Hasad. Sementara bulan Ramadan dijadikan sebagai bulan kita menuai dan kita memanen apa yang sudah kita tanam di bulan ini. Itulah sir, itulah rahasia kenapa Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, memerintahkan kita di saat mendidik anak kita, beliau mengatakan, muru auladakum bis salati wa hum abna' sab'. Perintahkan anakmu salat ketika mereka berusia 7 tahun, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashar. Kemudian pukullah mereka dengan pukulan yang mendidik di saat mereka sudah sampai usia 10 tahun tapi juga tidak salat. Untuk apa? Supaya terbiasa, ada pembiasaan, sehingga ketika dia dewasa dia terbangun di atas karakter beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan di bulan Rajab adalah yang pertama, tentu kita menyempurnakan yang fardu. Dan itulah manhajiyah fil amal, itulah metode beramal yang benar. Seorang muslim hendaklah punya perhatian yang lebih dengan apa yang Allah fardukan kepada dirinya, sebelum kemudian dia melihat kepada ibadah-ibadah yang sunnah dan nafilah. Jangan sampai kemudian kita salah dalam manhajiyah fil amal, salah dalam metode kita beramal. Kita sibuk dengan perkara-perkara yang sunnah, dengan perkara-perkara yang mustahab, bahkan mungkin mubah, atau mungkin masih diperselisihkan syariatnya. Sementara kita lupa dengan yang wajib-wajib, kita lalai dengan yang difardukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alaihi, wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبطش بها ورجله الذي يمشي بها." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya, dan senantiasa dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan satu amalan yang lebih aku cintai daripada amalan yang aku fardukan kepada mereka, dan senantiasa hambaku terus saja mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah yang sunnah sampai aku pun mencintainya. Kalau aku sudah mencintainya, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dengan pendengaran itu ia mendengar. Aku akan menjadi penglihatannya yang dengan itu ia melihat. Aku akan menjadi tangannya yang dengan itu dia menggenggam, dan aku akan menjadi kakinya yang dengan itu ia melangkah. Allah mengajarkan kepada kita manhajiyah fil amal. Ada urutan-urutan dalam kita beramal. Kita mulai di bulan Rajab ini perhatikan dengan kewajiban-kewajiban kita, dan yang paling utama adalah kita memperhatikan salat kita, karena di bulan inilah Allah memerintahkan Nabi-Nya alaihi salatu wasalam dengan perintah salat dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi bukan masalah kita memperingati Isra dan Mi'rajnya, tapi apa yang dibawa dari Isra dan Mi'raj itu yang perlu kita perhatikan. Perhatikan salat kita, karena itu ruh, itu inti dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Jangan sampai kemudian kita sibuk dengan peringatannya, tapi apa yang menjadi risalah, visi dan misi Isra dan Mi'raj kita lupa. Salatnya kita bolong-bolong, salatnya kita belum khusyuk, salatnya kita belum benar. Sementara salat itu
Dikatakan Allah Subhanahu wa taala, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi." Salat itu kalau dilakukan dengan baik dan benar, maka ia akan membentuk seorang yang bertakwa karena dia mampu meninggalkan keburukan dan kemungkaran-kemungkaran. Kemudian yang terakhir sekalian, yang perlu kita perhatikan di bulan Rajab ini adalah perhatikan hutang-hutang saum kita. Ingatkan keluarga kita, istri kita, anak perempuan kita yang mungkin atau mungkin kita sendiri punya hutang-hutang berpuasa Ramadan di tahun yang lalu. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Maka barang siapa yang ketika Ramadan dalam kondisi sakit sehingga dia tidak berpuasa, dalam kondisi dia safar sehingga dia tidak berpuasa, perempuan dia haid sehingga tidak berpuasa, atau perempuan dia hamil kemudian tidak berpuasa, fa iddatun min ayyamin ukhar, maka hendaklah ia tunaikan, ia qadha di waktu yang lain. Kita di bulan Rajab jangan sampai kemudian kita lupa karena besok bertemu dengan Sya'ban, lalu kita pun lupa, akhirnya hadirlah Ramadan sementara hutang-hutang kita belum tertunaikan. Ingat kembali, adakah kita punya hutang di bulan Rajab ini? Adakah istri kita punya hutang? Adakah anak perempuan kita punya hutang? Ibu kita, supaya kita masuk di bulan Ramadan yang akan datang, semua hutang saum kita sudah terbayarkan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana ighfar. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma balligh lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.